Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Suciati SPD. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Negeri Semarang, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai best practice yang sudah saya buat. Untuk aksi yang saya lakukan yaitu berlokasi di SMK NU 1 Islamiyah Keramat. Materi yang saya ambil adalah mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah dari praktik pembelajaran ini adalah 1. Pembelajaran kurang menggunakan media pembelajaran yang menarik dan bervariasi. 2. Penggunaan model pembelajaran yang kurang tepat dan inovatif. 3. Percaya diri peserta didik rendah. Praktik pembelajaran ini penting untuk dibagikan karena banyak guru yang mengalami permasalahan yang sama dengan permasalahan yang saya hadapi saat ini. Sehingga praktik pembelajaran ini diharapkan dapat menjadi motivasi dan inspirasi untuk mengatasi permasalahan yang sama. Peran dan tanggung jawab saya yaitu mengatur jalannya pembelajaran agar sesuai dengan rencana pembelajaran, dan peserta didik merasa senang mengikuti pembelajaran yang sedang berlangsung. Dalam pembelajaran ini ada beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain 1. Pemilihan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi dan peserta didik. 2. Pemilihan model pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. 3. Meningkatkan percaya diri peserta didik. Tantangan itu menyebabkan saya harus memanfaatkan media pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik, serta penggunaan model pembelajaran yang tepat. Yang terlibat dalam aksi ini yaitu saya, peserta didik, dan rekan sejawat. Langkah-langkah yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan yang saya hadapi adalah 1. Pemilihan media pembelajaran. Strategi yang dilakukan dalam pemilihan media pembelajaran harus disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan dan karakteristik peserta didik. Selain itu, media pembelajaran yang dipilih juga harus dikuasai oleh guru. Jika guru tidak menguasai media pembelajaran, nantinya akan terkendala ketika pembelajaran di dalam kelas. Jadi, guru harus menguasai media pembelajaran yang digunakan. Di sini saya memilih media infografis untuk pembelajaran mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Proses pembuatan media yaitu dengan mencari gambar yang sesuai dengan teks eksplanasi yang akan ditampilkan. Kemudian, gambar dan teks eksplanasi itu dibuat infografis. Sumber daya yang diperlukan pada media pembelajaran ini yaitu pengetahuan dalam pembuatan infografis, laptop, dan jaringan internet. 2. Pemilihan model pembelajaran. Strategi dalam pemilihan model pembelajaran harus disesuaikan dengan karakteristik materi dan peserta didik. Di sini, saya memilih model pembelajaran problem-based learning.
Proses pemilihan model ini, pertama, saya mempelajari model-model pembelajaran. Kemudian, memilih satu model pembelajaran yaitu problem-based learning yang dirasa dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dan sesuai dengan karakteristik materi dan peserta didik. Sumber daya yang diperlukan dalam pemilihan model pembelajaran yaitu pemahaman mengenai model pembelajaran problem-based learning terkait sintak pembelajaran yang akan dilaksanakan. 3. Meningkatkan percaya diri peserta didik. Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri peserta didik adalah dengan memilih model pembelajaran yang dapat membuat peserta didik aktif dalam pembelajaran. Proses meningkatkan percaya diri peserta didik yaitu dengan pemberian stimulus berupa pertanyaan atau permasalahan pada peserta didik agar peserta didik dapat berpikir kritis dan aktif dalam pembelajaran. Dengan aktifnya peserta didik dalam pembelajaran, maka peserta didik akan lebih percaya diri. Sumber daya yang diperlukan yaitu kemampuan dalam memilih model pembelajaran dan mampu memberikan stimulus yang baik untuk peserta didik. Dampak dari hasil refleksi pembelajaran yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa peserta didik lebih mudah mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi berbantuan media infografis. Hal tersebut berdampak terhadap meningkatnya hasil belajar peserta didik. Hasil pembelajaran efektif. Hal itu dapat dilihat dari 1. Hasil belajar peserta didik lebih meningkat dari sebelum menerapkan model pembelajaran problem-based learning berbantuan media infografis. 2. Dengan menggunakan model problem-based learning, peserta didik lebih termotivasi daripada menggunakan model pembelajaran konvensional. Hal itu terlihat dari keaktifan dan percaya diri peserta didik meningkat dari sebelum menggunakan model problem-based learning. Ada beberapa respon. Yang pertama, respon dari rekan sejawat. Mereka sangat tertarik untuk mengadopsi keberhasilan dari pembelajaran dengan menggunakan model problem-based learning berbantuan media infografis karena dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Kemudian, ada respon dari peserta didik. Mereka sangat tertarik dengan penggunaan media pembelajaran infografis karena dapat mempermudah mereka dalam mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Faktor keberhasilan dalam aksi ini adalah penggunaan media infografis yang membantu peserta didik dalam mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Faktor keberhasilan juga dilihat dari meningkatnya hasil belajar peserta didik dengan model pembelajaran inovatif yang digunakan, yang berorientasi kepada peserta didik sehingga peserta didik lebih termotivasi, percaya diri, dan aktif dalam pembelajaran. Pembelajaran yang diperoleh dari aksi yang telah dilaksanakan yaitu saya mendapatkan hal-hal yang positif. Sebagai seorang guru, tidak hanya persoalan mengajar di dalam kelas, tetapi membuat peserta didik merasa senang dan antusias dengan pembelajaran yang kita berikan menjadi hal yang perlu diperhatikan. Selain itu, saya harus mengembangkan atau menerapkan model-model pembelajaran yang inovatif lainnya dan meningkatkan mutu serta kualitas pembelajaran yang saya lakukan untuk mendapatkan hasil belajar peserta didik yang memuaskan.
Berikut ini saya tampilkan dokumentasi aksi ketika saya melaksanakan pembelajaran dengan model problem-based learning berbantuan media infografis. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.